Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Ramadhani, NIM 2024-1010111 dari kelas Sistem Basis Data B akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas modul 3. Langsung saja ke studi kasus pertama. Oke, di studi kasus pertama ini kita akan membahas seputar peminjaman barang di dalam laboratorium. Untuk soalnya bisa dilihat. Soal nomor pertama dari studi kasus pertama ini membahas seputar nama relation. Nah, cara menyebutkan nama relation ini bisa dari menyebutkan entity kolomnya dulu, lalu menyebutkan nama relation, dan selanjutnya entity kolom. Contohnya, dalam relasi lab dengan kepala lab. Di sini kita menyebutkan entity lab dulu, lalu nama relationnya, dan entity kalab. Contohnya, lab memiliki kepala lab, seperti itu. Nah, contoh lainnya bisa dilihat dalam relasi lab dengan barang. Cara membacanya, lab memiliki barang. Berlaku juga seperti relasi lab dengan asisten. Lab memiliki asisten, seperti itu. Dan berlaku untuk yang lainnya. Untuk soal nomor 2, kita membahas seputar optionality entity. Yang pertama ada relasi laboratorium dengan kepala laboratorium. Nah, kepala laboratorium ini bersifat wajib karena laboratorium ini memerlukan data dari kepala laboratorium karena memang kepala laboratorium ini yang bertanggung jawab atas semua kegiatan di dalam laboratorium. Dan karena itu juga laboratorium bersifat wajib juga. Selanjutnya, ada relasi antara laboratorium dengan barang. Nah, optionality laboratorium ini bersifat tidak wajib karena laboratorium ini tidak harus memiliki barang. Dan optionality barang ini bersifat wajib karena laboratorium ini pasti memiliki barang yang diperlukan datanya. Berlaku juga untuk relation antara laboratorium dengan asisten. Jadi laboratorium ini tidak wajib karena laboratorium ini tidak harus memiliki asisten. Tapi asisten ini bersifat wajib karena asisten pasti bertanggung jawab atas laboratorium. Jadi data asisten ini diperlukan. Dan relation antara detail peminjaman dengan barang, optionality peminjaman bersifat wajib dan optionality barang bersifat tidak wajib. Berlaku juga untuk relation detail peminjaman dan peminjaman. Jadi detail peminjaman ini bersifat wajib, sedangkan peminjaman ini tidak wajib. Relation peminjaman dengan asisten, peminjaman ini bersifat wajib, dan asisten ini tidak wajib. Untuk relasi antara UKM dan peminjaman, UKM ini tidak wajib karena UKM ini tidak harus melakukan peminjaman, dan peminjaman ini bersifat wajib karena UKM yang melakukan peminjaman ini memerlukan data dari peminjaman. Nah, berlaku juga untuk relation antara UKM dan anggota UKM. Optionality UKM itu tidak wajib, sedangkan optionality anggota UKM ini juga bersifat wajib. Untuk relasi UKM dan kegiatan, optionality UKM ini bersifat tidak wajib, sedangkan optionality kegiatan bersifat wajib. Untuk soal nomor 3, kita membahas seputar relationship cardinality. Nah, dalam cardinality relationship ini ada 3 jenis. Yang pertama ada one-to-one. Nah, one-to-one ini artinya satu instance A pasti berasosiasi dengan satu instance B. Untuk selanjutnya ada jenis one-to-many. One-to-many itu maksudnya satu instance A berasosiasi dengan beberapa instance B, dan berlaku sebaliknya. Selanjutnya ada relasi many to many. Nah, relasi many to many ini artinya beberapa instance A berasosiasi dengan beberapa instance B, seperti itu. Nah, contohnya ada cardinality relationship antara laboratorium dengan kepala laboratorium. Contohnya ada cardinality relationship antara laboratorium dengan kepala laboratorium. Nah, di sini berjenis one-to-one ya, karena di laboratorium ini bersifat one dan kepala laboratorium bersifat one. Karena laboratorium ini pasti memiliki satu kepala lab dan kepala lab pasti hanya bisa menduduki satu laboratorium saja. Nah, sebenarnya ada cardinality relationship antara laboratorium dengan barang.
laboratorium dan barang ini bersifat one to many. Jadi laboratorium ini bersifat one dan barang bersifat many. Laboratorium ini hanya satu dan di dalam laboratorium ini ada banyak barang. Jadi tidak hanya satu barang saja. Selanjutnya ada cardinality relationship antara barang dan jenis. Jadi barang ini bersifat many dan jenis bersifat one. Seperti itu. Jadi selanjutnya ada cardinality relationship antara laboratorium dengan asisten. Sama seperti relationship antara laboratorium dan barang. Jadi laboratorium asisten ini bersifat one to many, berjenis one to many. Jadi satu laboratorium ini memiliki beberapa asisten, dan satu asisten itu hanya bisa menduduki satu laboratorium saja. Dan berlaku untuk beberapa relationship lainnya. Bisa dilihat sendiri di dalam slide-nya. Selanjutnya ada ERD dan cara pembacaan dari studi kasus pertama ini. Kita ambil contoh dari anggota UKM yang berrelasi dengan UKM. Jadi anggota UKM ini merupakan bagian dari UKM, dan UKM ini memiliki anggota UKM. Dan anggota UKM dengan UKM ini berjenis one to many karena satu UKM itu memiliki banyak anggota UKM. Selanjutnya kita ambil contoh lagi relasi antara peminjaman dengan UKM. Nah, di sini cara membacanya peminjaman dilakukan oleh UKM dan UKM yang melakukan peminjaman. Ini berjenis one to many karena peminjaman ini bersifat many dan UKM bersifat one karena hanya satu UKM yang melakukan peminjaman tersebut dan berlaku juga untuk relasi-relasi lainnya. Selanjutnya kita ke studi kasus kedua. Nah, studi kasus kedua ini membahas tentang faktur faktur transaksi dari bengkel Honda Jaya Raya. Untuk soal nomor 1 dari studi kasus kedua ini kita menemukan rama relation-nya. Sama seperti studi kasus pertama, dengan cara menyebutkan entity kolom, entity baris, lalu nama relation, dan entity kolomnya. Kita ambil contoh relasi antara bengkel dengan transaksi. Nah, di sini bengkel dibutuhkan oleh transaksi. Mekanik dibutuhkan oleh transaksi. Contohnya lagi, relasi antara transaksi dengan bengkel. Nah, transaksi membutuhkan bengkel. Sedangkan bengkel dibutuhkan oleh transaksi. Seperti itu. Contohnya lagi ada relasi antara kasir dan transaksi. Nah, di sini kasir membutuhkan transaksi. Dan transaksi membutuhkan, transaksi dibutuhkan oleh kasir. Seperti itu. Lanjut untuk nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita membahas optionality entity. Sama seperti di studi kasus pertama, untuk relasi transaksi dan mekanik, optionality transaksi ini tidak wajib karena transaksi ini tidak harus memiliki mekanik. Tapi untuk optionality mekanik ini wajib karena mekanik ini pasti melakukan transaksi. Untuk selanjutnya relasi antara transaksi dan kasir. Nah, transaksi ini tidak wajib karena transaksi ini tidak selalu memiliki kasir. Tapi optionality kasir ini bersifat wajib karena setiap kasir pasti melakukan transaksi. Dan berlaku juga untuk transaksi dan bengkel. Jadi, setiap transaksi ini tidak wajib karena transaksi ini juga tidak harus memiliki bengkel, tapi bengkel ini pasti melakukan transaksi. Dan berlaku juga untuk yang lainnya. Untuk soal nomor 3, kita membahas relationship cardinality dari studi kasus kedua. Nah, cardinality relationship antara transaksi dan mekanik ini bersifat one to many. Karena di mana mekanik itu yang one dan transaksi many. Jadi, satu mekanik ini bisa melakukan beberapa jenis transaksi. Selanjutnya ada cardinality relationship antara transaksi dan kasir. Ya, ini berjenis one to many juga, di mana transaksi ini many dan kasir ini one. Jadi satu kasir ini bisa melakukan beberapa transaksi.
Dan selanjutnya ada credibility relationship antara transaksi dengan bengkel. Jadi ini berjenis one to many juga, di mana transaksi ini bersifat many dan bengkel ini yang one. Jadi satu bengkel ini bisa melakukan beberapa transaksi. Dan berlaku juga seperti relationship yang lainnya. Nah, untuk soal nomor 4 dan 5, kita membuat IRD dan cara membacanya. Kita ambil contoh, di sini ada mekanik dengan transaksi. Jadi mekanik ini dibutuhkan dalam transaksi, dan transaksi ini membutuhkan mekanik dalam pengerjaan, dalam pembuatan fakturnya tadi. Nah, di dalam relasi mekanik dan transaksi ini, itu berjenis one to many. Nah, karena satu mekanik ini bisa melakukan beberapa transaksi. Untuk contoh lainnya, ada relasi antara kendaraan dengan transaksi. Nah, di sini transaksi membutuhkan kendaraan dan barang, dan kendaraan itu dibutuhkan saat transaksi. Nah, di sini pada awalnya itu relasi antara transaksi dan servis ini merupakan relasi many to many. Nah, karena itu kita membuat tabel perantara antara keduanya ini. Kita membuat tabel detail transaksi sehingga bisa dipecah menjadi one to many seperti itu. Jadi di sini satu service ini memiliki beberapa detail-detail. Berlaku juga di part. Jadi sebelumnya part ini juga berjenis many to many dengan transaksi. Nah, karena itu kita buat detail transaksi ini seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.